Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lastio Matiar Malumban Gaul, NPM 19110098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah kebipaan. Baik, BIPA adalah kepanjangan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing di sini dimaksud adalah bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang asing yang tidak memahami apa itu bahasa Indonesia dan bagaimana cara berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dibentuk pada tahun 1999. Namun pada tahun 2000 diselenggarakanlah bentuk proses pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang sudah diakui atau dikukuhkan. Pada proses pembelajaran BIPA, siswa atau mahasiswa yang diajarkan yaitu memiliki tingkatan, yaitu tingkatan pemula, menengah, dan berkelanjutan. Prinsip dasar mengajar BIPA. 1. Prinsip prioritas. 2. Prinsip konektivitas. 3. Prinsip berjenjang. Pada pengajaran BIPA, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk membuat anak didik itu menjadi lebih gampang memahami atau lebih mudah untuk berbahasa Indonesia. Yang pertama itu metode langsung, yang kedua metode membaca, yang ketiga metode audio-visual, yang keempat metode STAR, yang kelima metode jigsaw, dan yang terakhir itu metode TGT atau metode permainan. Nah, selanjutnya dalam proses pengajaran BIPA itu menggunakan beberapa strategi supaya pembelajaran itu dapat berkesinambungan. Strategi belajar mengajar BIPA. Yang pertama itu strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah suatu teknik pembelajaran yang dimana seorang pendidik lebih melibatkan atau membuat anak didik aktif sepenuhnya dalam proses belajar mengajar, sehingga anak didik itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di luar dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya yang kedua itu strategi inquiry learning. Strategi pembelajaran inquiry learning ini adalah proses pembelajaran yang melakukan penyelidikan sehingga membuat anak didik itu merasa ingin lebih tahu dan penasaran dengan apa yang akan dipelajari selanjutnya. Yang ketiga itu strategi problem based learning, di mana itu proses pembelajaran yang membuat anak didik itu lebih berpikir kritis atau memiliki keterampilan untuk memecahkan sebuah masalah dan memperoleh pengetahuan yang baru. Yang keempat itu strategi project based learning, yang dimana seorang pendidik atau guru lebih membuat tugas anak didik itu menggunakan project atau kegiatan yang menggunakan media-media pembelajaran untuk mendukung inovasi dan kreativitas seorang anak didik untuk hasil yang lebih dari pembelajaran yang diingin. Selanjutnya strategi scientific learning. Di sini proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk peserta didik agar aktif dan mampu menyelesaikan sebuah masalah, mampu mengidentifikasi masalah dan mampu merumuskan hipotesis dari masalah yang didapat dan mampu mengumpulkan data-data yang dapat mendukung permasalahan yang sedang terjadi. Demikian yang bisa saya paparkan. Apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penjelasan saya meminta maaf. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.